Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adeka dengan NIM C1C021184. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian dalam akuntansi syariah. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Firmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini digunakan sebagai acuan bagi para penyusun standar akuntansi keuangan syariah seperti Ikatan Akuntan Indonesia, lalu ada penyusun laporan keuangan. Ketiga, tentunya dibutuhkan oleh para auditor. Lalu keempat, para pemakai laporan keuangan ini seperti para investor atau pemilik perusahaan. Paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah didasarkan pada paradigma dasar di mana bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah, kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Asas transaksi syariah sendiri ada 5. Pertama, persaudaraan atau ukhuwah, yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat. Lalu kedua, ada keadilan, yang berarti menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya masing-masing. Lalu ada kemaslahatan atau maslahah, yang ini segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi dunia dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi 2 unsur, yaitu halal, patuh terhadap ketentuan syariah, dan thayyib, membawa kebaikan dan manfaat. Lalu keempat, keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual, antara aspek privat dan publik, antara sektor keuangan dan sektor real, antara bisnis dan sosial, serta antara aspek pemanfaatan serta pelestarian. Lalu terakhir ada individualisme atau sumulia, di mana esensinya dapat dilakukan dengan atau untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Lalu ada asumsi dasar yang terdiri dari 2, ini dasar aktual, di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian. Lalu kelangsungan usaha, yakni laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang melanjutkan usahanya di masa depan. Lalu ada karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Pertama, tentu dapat dengan mudah dipahami. 2, relevan, maksudnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan. Lalu ada ketiga, keandalan. Keempat, dapat dibandingkan. Konsep dasar akuntansi menurut AOIFI dan pemikir Islam. Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam dalam AOIFI
FI untuk menyusun tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah adalah dengan cara mengambil seluruh pemikiran akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Lalu, ada tujuan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut. Kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak ke lembaga keuangan syariah. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan. Pemakai dan kebutuhan informasi siapa saja? Ya, ini pertama pemegang saham, dua pemegang investasi, ketiga pemilik dana, keempat pemilik dana tabungan, kelima pihak transaksi bisnis, keenam pengelola zakat, ketujuh atau terakhir adalah pihak yang mengatur. Lalu bentuk laporan keuangan syariah ini terdiri dari satu, laporan perubahan posisi keuangan, dua, laba rugi, ketiga, perubahan ekuitas dan perubahan saldo laba, keempat, arus kas, kelima, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, ketujuh atau terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan dana Qard Hasan. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan atau penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.